Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan dengan kepribadian yang baik akan membawa 1000 kebaikan untuk dunia. Semoga kita menjadi perempuan-perempuan salah satu itu ya. Amin. Baik, pagi hari ini sudah ada Mbak Oki, sudah ada Mbak Vera. Kita akan mengundang sahabat perempuan kita yang ternyata juga punya suara lumayan merdu loh. Kita dengar ya sahabat perempuan kita yang pertama, Rosa. Kejam, pedih, oh pedih, cinta, oh cinta, kejam, oh kejam. Cinta, oh, cinta. Saya pikir ini Rosa beneran, Rosa penyanyi. Ternyata namanya Rosa juga. Terima kasih sudah datang Mbak Rosa. Ketemu dulu dengan Mbak Oki, ustazah kita. Ada Mbak Vera, psikolog kita. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Yuk duduk sama-sama di sini. Mbak Rosa juga tadi menyanyikannya cinta kejam, oh cinta gitu ya. Jadi rasanya gimana gitu ya hati kita. Tadi saya dengar sempat mengalami KDRT. Iya. Betul. Betul. Pada saat hamil. Iya. Apa saja sih yang dilakukan waktu itu yang diterima? Yang diterima pada saya di saat kehamilan ya. Setiap orang hamil itu pasti butuh diperhatikan. Betul. Ingin suaminya selalu ada di sampingnya. Iya. Pertama saya tidak mengetahui kalau ternyata suami saya itu seorang pemabuk, tukang main perempuan dan juga hobi berjudi. Padahal latar belakang dia adalah seorang pengacara. Perlakuan yang tidak enak yang saya terima di saat saya menegur dia kalau dia pulang pagi, saya ditonjok di bagian mata saya sampai saya jatuh. Kalau dia mukul saya lagi pakai sendal di bagian kepala saya mau ngelawan, dia injek kepala saya. Dia injek kepala saya, dia bilang mau ngelawan, dia bilang. Saya saat itu hanya diam karena saya nggak mau mati dengan cara konyol. Saya berpikir itu hanya sekali atau 2 kali. Ternyata hal yang lebih parah saya pernah menerima itu di depan orang banyak. Bisa dibayangkan di depan rumah mertua, saya diinjak-injak bagian dada saya sampai saya merasa setiap saya tarik nafas, buang nafas, sakit yang luar biasa. Saya ditarik di bagian baju saya yang bagian belakang. Orang nggak ada satupun yang nolong saya. Hal itu sempat membuat saya stres dan saya kayak dibikin nggak bisa berpikir jernih. Sampai akhirnya ada tetangga yang menyarankan saya untuk berangkat ke luar negeri untuk menghindari suami saya yang seperti itu. Karena di saat saya pulang ke rumah almarhum eyang saya di Jakarta, dia selalu menjemput saya agar saya pulang. Setiap saya bawa uang dari eyang saya, dia baik terhadap saya. Sampai saya mencuri motor bapak saya biar dia pakai, tapi ternyata pada saat kehamilan saya masuk 7 bulan, kami bertengkar di jalan raya. Itu jam 2 pagi di daerah Bumiayu. Jalan itu jalan lintas provinsi yang banyak mobil-mobil besar. Dia mendorong saya ke jalan.
Maksudnya gimana? Pinggir jalan berantem didorong supaya nanti ketabrak dong? Mungkin dia ingin biar kandungan saya nggak ini, atau mungkin dia ingin saya mati. Tapi alhamdulillah bis itu berhenti, walaupun bis itu harus nabrak pohon. Tapi saya selamat. Ini sudah berapa lama terjadi? Kejadian itu dari tahun 2000. Saya mengandung tahun 2001, tahun 2002 anak saya lahir. Tahun 2003 saya lepas, saya pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Tapi penderitaan saya tidak berhenti sampai di situ. Uang yang saya kirimkan untuk anak saya, setelah saya pulang saya baru tahu kalau uang yang dikirimkan itu bukan untuk membangun rumah, tapi untuk suami saya menikah lagi. Sudah capek-capek pergi ke luar negeri nyari uang buat anak di kampung, ternyata dipakai untuk menikah lagi. Iya. Saat itu saya pulang ke Indonesia, duit di tangan itu hanya 5 juta. Saya udah habis semua. Dan trauma itu sampai sekarang membekas di hati saya. Karena saya adalah korban yang dijanjikan akan dinikahi. Jadi selama ini belum dinikahi juga sama suami waktu itu? Sampai detik ini tidak ada pernikahan baik siri maupun secara negara. Ini masih berlanjut sampai saat ini atau akhirnya Mbak Rosa sudah ngambil keputusan atau bagaimana saat ini? Saya mengambil keputusan. Saya tinggal di Jakarta, dan sebelum berangkat ke Singapura waktu itu anak saya titipkan kepada kakak ipar suami yang latar belakangnya dia mandul, tidak punya anak. Anak saya sekarang udah 13 tahun. Tapi masih komunikasi dengan baik sama anak? Masih bisa kan? Terakhir saya ketemu di tahun 2006, dan terakhir tahun 2009 saya kirim duit. Karena setiap saya datang, saya nggak tega. Di saat saya izin mau pulang lagi ke Jakarta, anak saya tidak mau melepaskan pelukannya dari saya. Nggak mau ditinggal ya. Tapi situasi harus memaksa Mbak Rosa pergi ya. Iya. Nah, Seumur hidup saya tidak pernah merasakan yang namanya dipukul, ditendang, diinjak seperti binatang. Sampai detik ini orang tua saya pun tidak tahu apa yang saya alami. orang tua nggak tahu. Paling kalau pas ketemu ibu saya, mata saya dalam keadaan biru, saya bilang saya jatuh. Jadi selama ini selalu memendam sendiri. Iya, saya pendam sendiri semuanya. Bisa kuat Mbak? Itulah sampai detik ini efek yang saya rasakan adalah trauma itu sudah pasti. Dan sampai hari ini pun saya masih minum obat psikiater. Obat psikiater untuk Jadi, kondisi apa Mbak? Setiap saya dengar orang bersuara keras atau ada tetangga ribut, saya langsung takut, sedih. Dan saya sekarang jadi bersikap kasar, nggak bisa berempati terhadap orang. Mungkin karena siksaan-siksaan batin maupun psikis maupun secara verbal yang saya terima, itu yang menjadikan saya berubah. Tapi saya berusaha untuk bangkit, dan saya tidak menilai semua laki-laki sama tidak. Saya jadikan ini pelajaran untuk hidup saya, agar kedepannya saya lebih matang lagi dalam memutuskan sesuatu. Luar biasa, hebat sekali. Mbak Rosa ini sudah menyampaikan ke kita betapa
siksaan batin ini sangat mengganggu juga pada psikis dari Mbak Rosa. Tapi saya mendengar bahwa sebelum bertemu dengan suami, Mbak Rosa juga ditinggal pisah oleh orang tua. Iya, orang tua saya berpisah dan saya memutuskan tinggal bersama ibu saya. Saat itu karena tidak ada penghasilan, saya akhirnya setiap ada orang hajatan saya menyanyi. Makanya tadi suaranya bagus ya, nyanyi. Terima kasih. Dan itu selalu ditemani oleh ibu saya. Yang itu pun penderitaan saya tidak sampai di situ. Karena Ibu selalu meminta saya untuk jalan dengan orang-orang itu, dan pada saat jalan mereka bilang makan, tapi ternyata setelah makan mereka mau melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh. Di saat saya menolak, dia bilang, saya udah kasih uang ke ibu kamu. dijual oleh ibunya sendiri setelah menyanyi untuk hajatan, dan kemudian ibu membiarkan anaknya untuk bisa menemani tamu-tamu dan melakukan hal-hal lain dan menerima uangnya. Kita tetap di sini untuk menemani Mbak Rosa mendengarkan curahan hati dari sahabat perempuan kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.